begadang untuk beribadah. Ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali, yakni terutama setiap kali tiba 10 malam terakhir Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu setiap malamnya begadang untuk beribadah, tapi lebih 10 malam terakhir Ramadan. Sampai-sampai beliau dengan bahasa yang sangat halus tadi, Aisyah istri beliau menyatakan syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan pakaian bawah, tidak dibuka sama sekali, yakni bahasa halus daripada tidak menggauli istri di 10 malam terakhir Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita dalam kehidupan ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua dalam setiap detik kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa melimpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, marilah kita dalam kehidupan ini senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta ketakwaan kita dengan senantiasa bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan segala yang dilarangnya. Hadirin berbahagia, saat ini kita sedang berada pada 10 malam terakhir Ramadan, yang dalam jumlah 10 malam terakhir Ramadan. Para ulama sepakat bahwa sepanjang 1 tahun 10 malam terakhir Ramadanlah malam yang paling mulia. Kesempatan emas bagi kita untuk melebur seluruh dosa-dosa kita biiznillah, dengan izin Allah, pada 10 malam terakhir Ramadan ini. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang memang sengaja Allah rahasiakan agar di setiap malamnya setiap muslim bersungguh-sungguh beribadah, tilawah, istighfar, berzikir, dan amal-amal soleh lainnya di setiap malam. Hadirin berbahagia, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat antara lain Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan, menyampaikan bahwa Nabi SAW apabila telah masuk al-ashru, yakni al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan mi'zarnya, yakni pakaian bawah, izar, ungkapan yang merupakan bahasa halus dari tidak
membuka pakaian bawah untuk makna tidak menggauli istri sepanjang 10 hari terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Tentu tujuannya untuk agar semakin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahya lailahu, beliau kata Aisyah radhiyallahu anha menghidupkan malamnya, yakni malam 10 terakhir Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, tidak hanya menghidupkan malam-malam Ramadan sendiri, tapi juga membangunkan keluarga. Rasulullah membangunkan keluarganya. Keluarga maksudnya terutama anak istri. Hadirin berbahagia, yang dimaksud dengan menghidupkan malam adalah as-sahru lil ibadah. As-sahr pakai H besar, begadang untuk ibadah. Begadang untuk ibadah. Barangkali kita sering begadang tapi tidak untuk ibadah. Misalnya jika ada pesta, misalnya untuk menjaga keamanan teratak kursi, ada orang begadang tapi menjaga kursi, tentu ada pahalanya, pahala mengamankan sesuatu barang yang berharga. Kita sering begadang. Ada orang begadang misalnya untuk berjualan, karena mungkin model jualannya di waktu malam digemari orang, begadang. Ada orang begadang karena menjaga keamanan lingkungan, begadang. Banyak jenis begadang, tapi kali ini kita begadang untuk ibadah. Begadang maknanya boleh sampai tidak tidur, begadang namanya. Atau lebih sedikit bangun daripada lebih sedikit tidur daripada bangunnya, mu'zamul lail, lebih sedikit tidurnya daripada bangunnya. Itu tentu makna begadang. Hadirin berbahagia, begadang untuk beribadah ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali, yakni terutama setiap kali tiba 10 malam terakhir Ramadan. Rasulullah SAW tentu setiap malamnya begadang untuk beribadah, tapi lebih-lebih 10 malam terakhir Ramadan. Sampai-sampai beliau dengan bahasa yang sangat halus tadi, Aisyah istri beliau menyatakan syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan pakaian bawah, tidak dibuka sama sekali, yakni bahasa halus daripada tidak menggauli istri di 10 malam terakhir Ramadan. Hadirin berbahagia, lalu tadi kami sampaikan bahwa di dalamnya ada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, yang dalam Al-Quran secara jelas dan tegas Allah sebut secara langsung, yang nyaris tidak membutuhkan penafsiran, bahwa fadilahnya, keutamaannya khairun min alfi syahr. Allah tidak mengatakan sebanding dengan 1000 bulan, tapi khairun, lebih baik. Kita tidak tahu berapa selisihnya dari 1000 itu. Sering kita kalikan dengan 1000 bulan, sebenarnya kurang tepat, lebih banyak dari 1000 bulan. Berapa selisihnya? Wallahu a'lam. Satu malam bandingannya lebih baik, lebih afdal, lebih mulia, lebih utama daripada 1000 bulan. Jika ada orang beribadah selama 1000 bulan saja atau lebih
dapat kita bayangkan bagaimana pengaruh ibadah tersebut pada sulukiyah seseorang, bawaan hidup pribadi, akhlak seseorang. Beribadah selama 80 tahun, sholat, berpuasa, bersedekah, istighfar, taubat, zikir dan lain sebagainya, 80 tahun atau lebih. Dapat kita bayangkan bagaimana pengaruhnya kepada pribadi seseorang hanya dengan satu malam. Jika Allah mengizinkan kita mendapat keutamaan itu, sebandinglah ia dengan beribadah 1000 bulan tadi atau lebih. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah menyia-nyiakannya di setiap hadir Ramadan. Dan belum tentu seperti kita misalnya, dan semua manusia dapat bertemu lagi dengan kesempatan emas ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, kami mengajak kita semua pada kesempatan khutbah singkat ini, terutama kepada diri kami sendiri, mari kita betul-betul manfaatkan, betul-betul kita ambil kesempatan emas ini yang tersisa hanya beberapa hari lagi. Mana tahu Lailatul Qadar itu belum terjadi, mana tahu malam nanti malam, mana tahu besok malam, belum ada, belum ketinggalan. Hadirin berbahagia, dengan apa kita isi malam-malam yang sisa ini? 10 malam terakhir jika dihitung dari sejak malam 21, sebagaimana kita sebut di awal tadi, dengan terutama dengan salat qiyamul lail. Para ulama kita menyebutkan dengan kita bertarawih, kita sebenarnya sudah menghidupkan sebahagian malam-malam ini. Tapi tentu jika ingin lebih banyak lagi amal yang dilipatkan kali lebih dari 1000 tadi, tambahlah dengan qiyamul lail berikutnya menjelang sahur misalnya, atau membaca Quran, atau duduk beristighfar, wa yastaghfiruna bil ashar, atau menelaah kitab, yang terutama menelaah Al-Quran. Terserah apa yang ringan kita rasa saat itu, dengan niat menghidupkan malam Al-Qadar. Niat untuk menghidupkan sangat penting. Para ulama sedikit berselisih pendapat tentang apakah sifatnya musodafah, berketepatan saja, atau perlu niat. Yakni seperti misalnya tadi malam atau nanti malam kita sholat tarawih, apakah jika nanti malam atau tadi malam itu Lailatul Qadar, ada atau tidak ada niat seseorang di hatinya, mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar, dapatkah dia fadilah itu, kelipatan lebih dari 1000 itu? Atau harus ada niat? Tentu lebih afdal supaya kita keluar dari khilaf itu, kita niatkan mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar. Tapi seandainya pun tidak terniat, menurut sebagian ulama, dengan sendirinya amal saleh yang kita lakukan setelah terbenam matahari kemarin sore misalnya, itu sudah Lailatul Qadar. Jika misalnya malam itu Lailatul Qadar, dengan sendirinya ada atau tidak ada niat kita untuk menghidupkan, yakni agar dapat fadilah Lailatul Qadar, menurut sebagian ulama kita sudah dapat kelipatan. Sejak salat maghribnya sudah sama dengan lebih dari 1000 kali lipat salat maghrib di luar malam yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Tapi tentu sekali lagi lebih afdal jika kita niatkan. Kemudian ada lagi sedikit pembahasan ulama tentang apakah mesti kita ketahui. Ini barangkali muncul dalam pertanyaan kita, di benak kita kadang-kadang, apakah kita mesti tahu malam itu Lailatul Qadar dengan tanda-tandanya baru kita berhak mendapat kelipatan amal saleh tadi?
Pendapat yang lebih sahih dalam hal ini oleh para ulama kita juga tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan kita mesti melihat, menduga kuat bahwa tadi malam misalnya malam 21, malam ganjil, yakni malam ke-23, tidak disyaratkan kita mesti dapat melihat tanda-tanda yang dijelaskan oleh para ulama kita. Tidak disyaratkan. InsyaAllah dengan pemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan fadilah Lailatul Qadar itu kepada siapapun yang secara ikhlas beribadah di malam tersebut. Allah berikan fadilah Lailatul Qadar itu. Hanya saja berarti kalau begitu, kita tentu tidak ingin hanya solat maghrib kita yang dilipatkan. Kita tidak ingin hanya solat Isya beserta qabliyah ba'diyah hanya yang dilipatkan kali lebih dari 1000. Tidak ingin hanya solat tarawihnya, tapi jika memungkinkan sepanjang malam atau sebagian besar malam kita isi dengan ibadah agar lebih banyak yang dilipatkan Allah subhanahu wa ta'ala fadilahnya, demi mendapat apa yang dijanjikan Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qama, berdiri, bangkit, yakni menghidupkan malam al-qadar dengan ibadah, imanan, dengan dasar iman, yakni yakin dia bahwa itu perintah Allah, yakin ia bahwa itu petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, ia niatkan ini untuk menjunjung perintah atau anjuran Allah subhanahu wa ta'ala, imanan, wahtisaban, serta mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian memaknai dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan. Ihtisaban dari akar kata hisab, menghitung. Ihtisaban, penuh perhitungan, yakni penuh penghayatan, tidak asal jadi. Salat tarawihnya tidak adu cepat, tapi dihayati. Amal soleh yang lain juga dihayati. Jika dia bacaan dihayati maknanya jika mampu. Jika dia sujud, rukuk, sujud misalnya, dihayati, disadari bahwa dia sedang menunduk, bersungkur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna ihtisaban. Jika itu semua terpenuhi syarat yang dua tadi, imanan, ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkanlah dosa-dosanya yang lalu. Hanya dengan satu malam Lailatul Qadar. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita berupa diringankan Allah subhanahu wa ta'ala hati kita untuk menghidupkan sisa malam-malam Ramadan ini. Dengan adanya itu kita rasakan itulah nikmat yang paling agung, nikmat ringan kita rasa beribadah, itulah nikmat yang paling agung. Hadirin sekalian, di atas nikmat jabatan yang paling tinggi di dunia ini, di atas nikmat harta yang paling banyak di dunia ini, nikmat agama, nikmat berupa ringan kita rasa beribadah, tidak berat, tidak malas, terbuka dada kita selalu, senang kita jika mengingat suara azan telah berkumandang, tidak justru mengatakan sudah masuk azan, waktu sholat, tapi terasa ringan, terbuka dada, senang mengingat tiba waktu ibadah. Itu nikmat yang sangat besar. Di atas nikmat-nikmat yang lain, seperti kami katakan tadi, jabatan yang paling tinggi, harta yang paling banyak, nikmat ringannya beribadah itu lebih tinggi, lebih berharga daripada nikmat-nikmat yang lain. Tidak ada gunanya nikmat jabatan, nikmat harta yang banyak jika sunyi dari nikmat ketaatan beragama. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan sekali lagi Allah ringankan hati kita untuk menghidupkan
malam-malam Ramadan yang tersisa ini dengan menghidupkannya dengan salat dan amal-amal saleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.